Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab berikutnya yaitu membuat kerajinan limbah bahan kertas. Itu ada 5 nanti jenis-jenis limbah kertas, teknik pengolahan limbah kertas, terus pengemasan produk kerajinan limbah kertas, membuat miniatur pohon dari limbah kertas. Nah, nanti tugas kalian di rumah seperti itu. Selain ada kuis dari Ustazah, kalian juga bikin kerajinannya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu jenis-jenis kertas, yaitu limbah bahan kertas yang berasal dari rumah tangga umumnya terdiri atas kertas cetak, kertas tulis, kertas bungkus, dan kertas khusus. Limbah kertas cetak seperti art paper, koran, majalah. Limbah dari karya tulis contohnya kertas HVS dan kertas gambar. Limbah dari kertas bungkus misalnya kertas Samson, kertas sampul, dan kardus. Limbah kertas khusus yang dihasilkan dari rumah tangga diantaranya kertas tisu, kertas uang, dan lain-lain. Kertas kardus terdiri dari 3 jenis, ada single wall, double wall, dan triple wall. Kertas kardus yang berjenis single wall terdapat berbagai macam, yaitu ada A-fluid, B-fluid, C-fluid, E-fluid, F-fluid, dan J-fluid. Perbedaannya terlihat dari banyaknya gelombang pada bahan. Semakin banyak gelombang, maka akan semakin kokoh. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut nih. Ya, berarti kalau A itu semakin bagus, kalau yang F itu berarti dia tipis gitu ya. Nih, teknik pengolahan limbah kertas. Yang pertama ada teknik memilin, dipilin. Nah, teknik memilin dan menggulung kertas dilakukan untuk membentuk kertas dengan menggunakan tangan secara langsung. Biasanya dengan menggunakan memilin kertas itu digunakan batang lidi, bambu, sumpit, dan kayu kecil untuk menggulung. Contohnya, saya kasih contoh ya. Ini ada lidi, ini ada kertas bekas. Jadi gini, pojokannya sini kita kasih gini. Nah, kita untuk memilin kertas seperti ini ya. Nah, terus kalau habis kayak gini ya, ini ya, nih. Terus kita lem ujungnya. Nah, kita lem. Bisa menggunakan lem apapun sih jenisnya, terserah kalian. Nah, ini kita lem seperti ini. Terus lidinya bisa kita tarik. Nah, udah jadi ya ini ya. Nah, pilihan kertas dari kertas bekas. Terus yang kedua yaitu teknik menganyam. Teknik ini dapat digunakan untuk kertas dengan cara dianyam sesuai dengan pola anyam. Teknik menganyam dapat digunakan untuk membuat beberapa kerajinan seperti keranjang, hiasan dinding, dan sebagainya. Nah, ini nih dari contohnya ya. Nanti ini bisa dibuat kerajinan, tapi kayak kita buat gini tuh lebih banyak ya, lebih dari 30-40 lah. Oke. Terus teknik melipat. Nah, ini pasti kalian suka sekali teknik melipat seperti ini. Berarti berhubungan dengan origami ya, kayak gini ya. Teknik ini umumnya dibuat untuk membentuk bagian-bagian kecil yang dibentuk dengan cara melipat, kemudian disatukan hingga membentuk bentuk yang diinginkan. Teknik ini dipergunakan seperti membuat modular yang tersusun. Nih, contohnya ada ya. Terus teknik yang keempat yaitu teknik bubur, dipergunakan untuk membuat kertas tidak menjadi lembaran tetapi menjadi bubur kertas dengan mencampurkannya dengan air dan sedikit garam kurang lebih 48 jam. Biasanya teknik ini dipergunakan untuk membuat hiasan dinding, patung, atau bingkai tebal dengan cara cetak. Bisa dilihat tuh bubur kertas. Nah, ini sebab yang berikutnya yaitu pengemasan produk kerajinan limbah kertas.
kerajinan bahan limbah kertas memerlukan packaging yang atau kemasan yang menarik agar dapat memiliki nilai jual tambah. Secara umum, packaging itu adalah menggunakan biasanya produk kerajinan yang berasal dari limbah kertas dapat digolongkan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Struktur sistem kemasan, sifat kekakuan bahan kemas, sifat perlindungan terhadap lingkungan, dan tingkat kesiapan pakai. Nih, kita bahas satu-satu. Frekuensi pemakaian, kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai ulang, triple trip, yaitu kemasan yang dikembalikan pada penjual setelah dipakai. Yang ketiga, kemasan yang tidak bisa dibuang atau dikembalikan, semi disposable, yaitu kemasan tersebut biasanya digunakan untuk keperluan lain setelah dipakai. Terus struktur sistem kemas. Nah, ini ada 3, kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kalau yang primer yaitu kemasan yang langsung mewadahi produknya. Terus yang kedua, kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsinya utamanya untuk melindungi kemasan primer. Yang ketiga, kemasan tersier, kuarter, dan sebagainya. Apabila diperlukan lagi pengemasan setelah pengemasan primer dan sekunder. Nih, sifat kekakuan bahan kemas. Itu ada 3, kemasan fleksibel, bahan kemas mudah dilenturkan tanpa adanya retak dan patah. Yang kedua, kemasan kaku, bila bahan kemas bersifat keras, kaku, dan tidak tahan lenturan. Yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel, bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Nah, yang keempat, sifat perlindungan terhadap lingkungan. Nanti dibedakan menjadi 3, kemasan hermetis atau tahan uap dan gas, yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, dan uap air. Yang kedua, kemasan tahan cahaya, yaitu kemasan yang tidak bersifat transparan. Yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi, kemasan yang tahan terhadap proses pemanasan. Yang kelima, tingkat kesiapan pakai. Dengan ada 2, kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Yang kedua, kemasan siap dirakit atau disebut juga dengan kemasan, yaitu kemasan yang mudah memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Nah, terus ini nih tugas kalian. Nah, yang tadi saudara udah kasih contoh nih ya, bikin pilihan memilin kertas. Nanti kalian akan menganyamnya. Tugas kalian di rumah yaitu membuat kerajinan dari kertas limbah dengan cara teknik memilin dan juga merangkainya tadi, menganyamnya tadi. Nah, nanti Ustazah akan kirim di GC, waktunya itu sampai kapan? Nanti berupa apa Ustazah? Nah, itu nanti silahkan berupa video dan foto. Jadi ada videonya sama fotonya. Oke, video sendiri ya, nggak boleh pakai YouTube, apalagi ngambil link YouTube terus dikirim ke Ustazah. Nanti nilainya pasti beda, kalau nggak Ustazah nilai. Gitu. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.